Ragainers, berjumpa lagi dengan aku Salma di program Bincang-Bincang. Jadi pagi ini kita kedatangan tamu spesial yang juga merupakan mahasiswi dari Universitas Hamikom Yogyakarta. Langsung aja ya kita sapa. Halo Kak Dian. Halo Kak Salma. Aduh, cantik banget deh pagi ini. Masya Allah. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Salma gimana? Alhamdulillah, sama deh kita. By the way, Iya. kesibukan belakangan ini tuh ngapain sih Kak? Aduh, kesibukannya sebenarnya sok sibuk aja sih. Enggak. Jadi ya, aku kan mahasiswa ya Kak di Universitas Hamikom Yogyakarta. Gitu banget ya? Enggak, aku promosi Oh Kak. iya. Terus aku juga sibuk dengan tugas-tugas kuliahku yang makin kesini tuh makin banyak dan aku nggak tahu Kak harus mulai dari mana. Kakak pernah nggak sih ngalami kayak gitu? Pernah sih, cuman kayak ya udah gitu. Nanti kalau misalnya udah mepet sama deadline nih, pasti otak kita tuh bakal jalan Baru gitu. terkerja Iya. semua. Nah aku tuh sibuk itu buat gimana caranya aku selesai tugas ini karena udah deketin UAS. Dan di belakang itu aku kan juga sebagai asisten praktikum ya di Oh iya. kampus. Aku juga harus seharusnya aku nggak ada kelas, aku harus datang ke kampus buat ngisi kelas. Dan di belakang itu juga aku punya usaha nih walaupun kecil-kecilan. Aku harus memutar otak gimana caranya ini usaha juga jalan saat aku sibuk dengan tugas-tugasku. Gini deh, Kak, tanpa basa-basi lagi ya, kayaknya aku mau langsung tanya aja, Boleh? gimana sih membangun usaha ini gitu? Aduh, sebenarnya nih aku iseng-iseng ya Kak. Karena dari akunya sendiri sering kayak beli gitu kan jadi impulsif. Oh iya. Nah, di situ aku kayak niatan kenapa sih aku harus beli gitu? Kenapa nggak aku buat sendiri gitu? Ya udah dari situ aku mencoba cari referensi, coba warna dan model-model yang sekarang diminati gitu Kak. Nah, kan ini ada usaha nih. Nama usahanya apa sih? Kalau boleh tahu? Aduh, ini rada sulit nih tapi nama usahanya tuh Hanyon. Hanyon ya. Boleh nggak sih Kak diceritain dikit gitu ke sobat Ragainers, perjalanannya Hanyon tuh kayak gimana sih? Dari mana nih? Dari pertama. Dari intinya aja. Oke. Pertamanya aku bangun usaha itu karena aku iseng-iseng. Aku coba kayak aku nih suka banget untuk beli-beli hijab di marketplace dan aku suka ngeliat-ngeliat tutorial dan lain-lain karena kan warna-warna hijab makin kesini tuh makin bagus ya Kak. Iya. Makin lucu-lucu juga ngikuti zaman dan aku mencoba untuk ngikutin juga. Aku beli dan kayak kepikiran nih kalau aku beli terus uang aku habis. Gimana caranya aku ya bisa make tapi uang aku nggak habis gitu. Oh gitu. Berarti ini dari ini ya Kak, kayak gimana nih aku punya uang tapi uangku nggak habis tapi aku punya barang itu gitu. Ya bisa itu. Nah pertamanya Kak aku bangun usaha itu dari aku iseng-iseng dan karena aku suka nih sama hijab, aku suka ngoleksi dan semakin kesini semakin banyak warna-warna yang dikeluarin itu lucu ya kan Kak? Iya. Ada Pastel-pastel gitu bener, ya. kayak Terus apa sekarang yang ngetren apa sih? warna-warna kayak Earth tone. terus ada yang keijo-ijoan tapi kayaknya sama Iya. aku nggak cocok tapi itu lucu Kak aku punya ya serius. Dan Tapi pakai nggak? enggak aku koleksi aja. Kalau yang dipakai apa nih? Ini warnanya warna mocha. Oh, mocha. Oke, Karena oke. ini juga lucu menurut aku dan aku pakai. Oh iya. Nah lanjut Kak. Lanjut. Aku bangun usaha itu karena ya kesenangan aku untuk ngebeli barang-barang itu. Aku coba berpikir gimana sih caranya aku tuh nggak cuma beli loh, aku juga punya barang tapi aku ngehasilin uang gitu. Dari situ aku coba ya udah nih, aku coba cari-cari referensi dari semua sosial media dan aku nemu kayak punya ide aja gitu kayaknya lucu juga ya aku punya usaha di bidang ini, ngebangun ini dan ini kan lebih ke menutup aurat ya Kak. Iya. Aku juga dapat pahalanya kan ini kan dipakai untuk menutup aurat gitu. Iya. Nah dari situ tuh kepikiran buat ngebangun usaha ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang itu lancar Kak, nggak ada kayak kendala apa-apa gitu. Aku ngebangun ini sendiri Kak dari semester
2 kalau nggak salah Kak, ya 2. Oh, tapi itu posisi udah di Jogja apa belum tuh, Kak? Udah Kak, aku Oh, dari udah. semester 1 udah di Jogja kok. Oh ya. Ya walaupun aku angkatan corona tapi aku tetap semangat gitu. Terus aku penasaran deh, Kak. Kan ini tadi nama usahanya Hanyon. Iya. Dari nama itu atau dibalik nama itu ada nggak sih filosofinya gitu loh? Sebenarnya aku kalau mau cerita nih kayak males sih Kak, karena aku sendiri buat memilih nama itu bingung. Nama apa ya yang cocok untuk usahaku gitu. Iya. Hanyon itu lebih sulit diucapin juga nggak sih Kak? Iya. Orang pada kayak keliru. Hanyon apa sih gitu. Terus aku bilang Hanyon tuh produk aku bilang kan, mereka tuh pada oh itu produk kamu, kok namanya kayak gini, pada pokoknya intinya ngemasalahin nama pada merek aku. Nah untuk itu sendiri kenapa pakai nama itu, Hanyon tuh dari Korea sih Kak sebenarnya, yang artinya nama aku. Oh iya. Iya, arti Hanyon itu Dien sebenarnya. Ya udah aku coba, nggak ada nih kepikiran buat nama lain, ya udah aku pakai nama itu aja kali ya, nama aku sendiri, aku gitu. Oh, berarti Tapi di dalam bahasa Korea. Oh, berarti di balik kata Hanyon itu adalah Dien yang dibalut oleh bahasa Korea. Iya, sebener Kak. Oh, terus kenapa milih usaha ini gitu? Kenapa milih jualan jilbab gitu? Kenapa nggak makanan? Iya. Awalnya gini Kak, aku pengen aku jualan yang bisa dinikmati, bermanfaat pastinya, dan kalau berhijab nih kan menutup aurat ya Kak, Iya. kan pahala. Iya. Bagi kita juga pahala dong yang jual. Oke. Nah dari situ Berarti dari mencari apa ini? mencari cuan dan pahala dong. Aduh. Oke. Boleh nggak sih Kak di-spill dikit kayak modalnya tuh awalnya tuh banyak nggak sih, butuh modal banyak nggak? Modalnya, Iya. kalau modal aku nggak banyak. Aku tuh mencoba dari harga yang terendah dulu sih Kak. Kayak 100.000 aku awalnya udah bisa dapat 4. Dan itu aku jual. Dan ya dari 4 itu aku bisa berkembang sampai sekarang ini guys. Oh gitu ya. Terus sejauh ini apa ya? Promosi apa yang udah Kak Dian lakuin untuk Hanyon ini? Ya, di Hanyon aku udah ngelakuin promosi dari Instagram, TikTok juga. Dan aku ada endorse, Ya. nggak selebgram, dibilang selebgram juga belum sih Kak, soalnya masih yang lokal. Iya. Dan itu ada karena mereka tuh ngelihat oh ini masih bisnis kecil nih, jadi mereka tuh kayak oke Kak nggak apa-apa kirimin aja barangnya, ini alamat aku gitu. Jadi ya alhamdulillah mereka tuh kayak mau untuk mengembangkan usaha aku tanpa dibayar. Oh berarti dapat ini ya, take and give ya. Mereka Iya, dapat benar. barang, kamu dapat Untungnya promosinya iya, gitu. benar. Terus sejauh ini tuh udah ada varian apa aja sih Kak? Kan tuh ada pasmina, segi 4 kayak gitu-gitu. Kalau dalam variannya aku ada pasmina segi 4, tapi aku lebih minati ke segi 4. Segi 4-nya itu ada bermacam Kak. Ada yang kayak dari bahannya sendiri dan dari bentuknya. Kalau segi 4 Paris Premium tuh mungkin dari bahannya ya. Iya. Kalau misalnya mereka ada yang nggak suka pakai bahan Bella Square, Iya. itu licin. Nah mereka bisa pakai di Paris Premium. Dan ada yang sekarang aku pakai itu Ya. tuh segi 4 Malai. Oh segi 4 Nah, Malai. itu bedanya dari hijab-hijab lain, segi 4 lain tuh karena bentuknya yang oval, Kak. Oh, mananya Kak yang oval? Nih, dari gimana ya? Gimana ini nih? Gimana ya? Dari ini Oh, itu ya belakang, sudutnya nah, oval, nggak lancip kayak enggak, gini segi ya. 4 pada umumnya. Nah, itu yang buat beda. Nah, denger-denger nih tadi kan Kak Dian nih juga nyambi jadi asprak ya. Iya, benar, Kak. Nah, itu tuh kesibukannya ngapain sih Kak? Kesibukannya ya sebagai aspek ya kita bantu-bantu dosen, buat kayak mahasiswa kan kadang nanya-nanya nih udah dijelasin materi terus mereka praktek kan. Nah pasti setiap mahasiswa tuh belum semua ngerti apa yang dimau sama dosennya, tugas-tugasnya. Nah pasti mereka tuh bakal nanya nih sama asistennya kayak dari chat atau secara langsung atau mau ketemuan gitu. Oh, berarti jadi asisten dosen. Mm-mm. Oh, oke deh. Terus kalau misalnya nih bagi waktu usaha sama
jadi mahasiswa sama jadi asprak tuh kayak gimana tuh, kan jadi 3 ya? Iya benar kak. Sebenarnya kalau dipikir-pikir kayak pasti mereka yang nggak ngalami kayak ribet banget sih hidupmu gitu nggak sih kak? Sebenarnya enggak sih, kayak ya udah let it flow aja. Aku juga sibuk dengan kuliah aku coba selesain tugas aku, kayak memprioritaskan kuliahku yang pertama nih. Dan yang kedua mungkin aku bakal yang ngisi waktu luang aku dengan ngasprak itu. Nah setelah itu baru aku ngebagi waktu sedikit sebelum tidur, gimana caranya usaha aku tetap lancar dan berkembang gitu. Oke, berarti bener-bener manajemen waktunya tuh harus bagus banget ya. Iya benar. Tapi pernah nggak sih kak ngerasa kayak wah aku capek banget ya, aku kayak udahlah mau berhenti usaha kayak gitu? Kalau dalam hal itu setiap manusia pasti ngerasain capek kak. Ya aku juga ngerasain capek banget. Kayak ini terlalu ribet deh bagi aku sendiri juga gitu. Kayak pengen berhenti buat dalam usaha tadi. Iya. Kayak sayang nggak sih kak? Kayak kita udah ngebangun nih, kayak udah mikir sejauh ini. Kalau dipikir-pikir ya kalau berhenti ya sayang aja. Yang dulu-dulu kayak kita pasti mikir lagi nih, kan dulu aku udah susah payah nih ngebangunnya, kenapa sekarang berhenti? Kan ini udah pilihan kamu buat jalani ini, buat bangun usaha gitu ya. Ya udah resiko dong kak gitu. Ya udah, jadi aku kayak oke, fine, aku jalani aja, aku bangun lagi gimana caranya, walaupun ya nggak bisa langsung naik ya, emang aku proses lagi kan. Ya udah nggak apa-apa. Kak Dian, aku mau nanya deh. Iya boleh. Kalau misalnya kakak udah ngerasa kayak waduh penat banget nih gitu kan, manajemen waktu udah makin berantakan, ada gak sih kepikiran buat ninggalin salah satu dari 3 itu? Kalau ninggalin salah satu tuh pasti kayaknya ada kak. Mungkin aku bakal berhenti di asprak. Aku lebih milih untuk fokus sama kuliah aku dan mungkin bagi waktu sama usaha aku nantinya. Berarti berhenti di asprak buat milih usaha sama Iya benar. kuliah ya. Karena kalau asprak ini kan kita harus ke kampus lagi buat, walaupun kita nggak ada kelas nih, jadi mungkin itu buat beban juga sama aku kan. Kayak seharusnya aku nih bisa istirahat dan buat ngerjain tugas atau ngebalesin chat-chat untuk usaha aku, tapi aku malah nge-asprak. Itu sih kak. Kak, aku penasaran deh. Jadi asprak tuh keuntungannya apa aja sih? Kalau jadi asprak keuntungannya itu mungkin kita bisa deket sama dosen, kita bisa deket sama mahasiswa, terus kita juga bisa sharing kak sama dosen dan mahasiswa. Terus mungkin ya dari mereka yang nggak asprak kan beda dong kak sama kita yang udah deket sama dosen, dan dosen tuh pasti tahu kita. Kalau misalnya kita nyapa pasti kita, oh ini Dian gitu. Berarti ada ini ya, koneksi. Kalau biasanya kita kenal dengan jalur dalam. Yes or no? Yes, ya gitu sih kak. Tapi ya jangan terus mikir kalau kita tuh bakal pakai jalur kayak gitu, itu nggak ada. Karena ya dosen juga nggak mungkin pakai kayak gitu kan. Terus ya mungkin lebih ke kita lebih gampang buat nanya apa yang belum kita pahami dan mereka tuh bakal ngebales. Terus kalau asprak juga keuntungannya bisa deket sama asprak-asprak lain dan kita tuh kayak nambah relasi berarti ya. Bener. Mungkin sobat Ragers di sana tuh pada penasaran kayak gimana sih kan jilbabnya. Boleh dong tim kreatif lemparin punyanya Hanyon satu. Boleh. Aduh. Ini ya kak ya produknya. Ya, ini bener. warna apa nih kak? Itu abu kak, abu muda sih itu. Oh ini abu muda. Ini Boleh dibuka Paris aja. ya? Enggak, itu yang Malai kak. Oh ini Malai. Gak apa-apa dibuka aja kak. Oke. Buka bentar ya kak. Iya. Aduh. Tapi ini dari bahannya juga hampir mirip ke Bella Square sih kak. Oh iya. White kak. Ini kayaknya Paris Premium deh kak. Oh Bukan iya. Malai. Ini kayaknya Paris deh. Iya, Paris Premium yang abu muda kak. Oh ini ada apa sih? Ini namanya apa kak? Label. Oh ada labelnya juga. Kita udah produksi label, terus kita buat sendiri kan, kita desain sendiri. Ini teman-teman. Dan ini udah kita pasangin juga di hijabnya. Sejauh ini tuh varian warna apa sih yang laku banget di pasaran gitu? Ada kebanyakan cewek-cewek sekarang tuh makanya warna yang kecoklat-coklatan sih kak, kayak frappuccino, taupe gitu-gitu. Berarti sekarang tuh bahasanya kayak gini teman-teman. Apa sih? Earth tone. Earth tone ya. Cewek bumi. Cebum. Terus habis itu sejauh ini omsetnya tuh udah berapa sih kak?
Kalau omset nih, cerita omset untuk gimana? Per minggu, per bulan, atau Dari awal usaha sampai sekarang aja deh, kayak kalau intinya gitu. dikumpulin ya? Iya. Alhamdulillah udah, kalau dikumpulin tuh kita udah mencapai 5 juta ada. Wah, Masya Allah. Itu. Keren. Ya, alhamdulillah ya, Kak. Terus gimana nih Kak ngatur kuliahnya nih? Kan Kakak sekarang juga masih kuliah kan tentunya. Iya. Semester berapa Kak sekarang? Semester 5. Aduh, pusing nggak? Alhamdulillah pusing banget, Pol. Gimana tuh ngatur waktunya? Aku ngatur waktunya ya. Kalau emang aku prioritasin dulu, Kak. Kalau emang untuk kuliah, aku bakal ngejar kuliah aku dulu kayak tugas-tugas. Baru kalau misalnya bagian usaha baru itu belakangan. Berarti kuliahnya dulu gitu ya Iya, Kak? karena kan ya pendidikan nomor 1, Kak. Aduh. Terus sejauh ini apa sih Kak kendala yang udah dihadapin gitu loh? Kendalanya tuh apa gitu? Kendalanya mungkin ya, Kak, kan kita pakai marketplace juga, Shopee. Nah, di situ kadang mereka tuh seenaknya buat ngebatalin. Kadang kita udah packing nih capek-capek, ternyata dibatalin, tapi ya udah nggak apa-apa. Oh, berarti di ini ya, di pembelinya berarti Iya, problemnya benar. ya. Ya, Selain itu belum ada Kak? kalau selain itu belum ada sih. Dan jangan ada kali ya. Heeh. Terus strategi buat mempertahanin bisnis ini tuh kayak gimana sih? Strateginya Iya. buat bisnis ini sendiri mungkin ya kita harus pandai-pandai ya, kan aku nih bukan produksi sendiri ya, Kak. Iya. Aku dari supplier juga. Kita harus benar-benar milih supplier yang amanah juga untuk kita. Terus kita harus benar-benar konsisten sama usaha, nggak usah yang pelin-pelan untuk pindah-pindah usaha, itu penting. Nah, terus bagian untuk promosi itu juga perlu sih menurut aku, karena kalau misalnya promosinya juga kurang ya kan nggak mendatangi pembeli juga dan kita Iya, stuck di betul situ-situ banget. aja tuh, Kak. Bakal nge-stuck nggak sih? Iya, bener. Usaha kita nggak bakal berkembang nih teman-teman. Iya, bener. Nah, terus pasti teman-teman penasaran kan, motivasi sama kunci suksesnya tuh gimana sih Kak gitu. Apalagi mungkin teman-teman di sana tuh ada yang ragu kayak, mau buka usaha tapi gimana ya gitu. Boleh dong Kak Dian ngasih ke teman-teman motivasi sama kunci suksesnya. Kalau motivasi dari aku sendiri tuh sebenarnya nggak ada sih, Kak. Aduh, kok Nggak nggak ada. ada Kak? Karena ya aku tuh sebenarnya let it flow aja, Oh, let it ngalir. flow. Tapi ya tetap diarahin, jangan ngikut aja. Iya. Yang penting bisa ngendaliin waktu, terus uang, itu penting sih, Kak. Berarti manajemen uang sama Yes, manajemen waktu bener. ya. Terus rencananya ke depan nih, harapannya buat usaha Hanyeon ini kayak gimana sih Kak? Aku berharap ya makin berkembang pastinya, Iya. Kak. Terus makin bisa dikenal sama semua juga. Ya, semoga itu sih, Kak. Itu aja Kak. Kalau sekarang itu aja sih, Kak. Nggak banyak maunya. Terus apa ya? Pesan nih buat teman-teman di luar sana gitu yang mau memulai usaha tuh gimana sih Kak? Kalian harus konsisten sih menurut aku, karena kunci dari awal mulai usaha itu konsisten. Kalau misalnya dari diri kalian masih main-main, bagus, atau ragu, bagus nggak usah dulu, karena itu bakal menghambat jalannya usaha kalian. Nah, menurut aku juga harus bisa ngelola semua. Kayak tadi aku bilang, Kak, ada waktu, uang. Nah, itu kalian harus pandai ngelolanya. Itu juga kuncinya, kunci utama dari memulai usaha. Kalau untuk mikirin nanti gimana kedepannya bisa maju atau berkembang, itu urusan belakang menurut aku, karena ya udah jalani dulu. Yang penting semua itu dari proses. Berarti kamu percaya akan adanya proses? Aku percaya sama proses, Kak, Oke, apa yang bikin kamu percaya sama proses? karena semua itu nggak instan, semua itu perlu proses. Oh iya, Seperti cintaku padamu. Aduh, pagi-pagi udah dapat gombalan nih dari Kak Dian. Kayaknya kita udah ada di penghujung acara nih Kak. Oke. Makasih banget buat ilmu yang udah diberikan kepada khususnya buat sobat-sobat Ragainers. Jadi semoga acara ini bermanfaat dan menginspirasi sobat-sobat Ragainers di sana.
Nantikan update selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita dan TikTok yang tertera di bawah sini. Makasih Kak Dian Makasih, waktunya. Kak Salma. Dadah. Dadah.